Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Meliza dari mahasiswi Universitas Muhammadiyah Buton, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Ya, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan kembali tentang pembelajaran matematika di sekolah dasar. Dan video kali ini saya akan menjelaskan tentang pecahan biasa, pecahan senilai, pecahan desimal, dan pecahan persen. Oke, sebelum kita masuk ke penjelasan tentang pecahan biasa, pecahan senilai, pecahan desimal, dan pecahan persen, saya terlebih dahulu akan menjelaskan tentang apa itu pecahan. Ya, jadi pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A atau B, dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B sama dengan 0. Di mana untuk bilangan A disebut pembilang dan bilangan B disebut penyebut. Dan pada hakikat, transaksi dalam bilangan pecahan adalah bagaimana cara menyederhanakan pembilang dan penyebut. Selanjutnya kita lanjut pada pecahan biasa. Jadi pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut berupa bilangan bulat. Contohnya seperti 1/2, 1/4, 3/5, dan 2/5. Itu merupakan pecahan biasa, di mana 1 disebut sebagai pembilang dan 2 disebut sebagai penyebut. Ya, di sini saya akan memberikan contoh pecahan biasa, yaitu contohnya seperti 3/4 ditambah 2/5 sama dengan. Jadi untuk menyamakan penyebut kita harus menghitung dengan cara KPK, yaitu seperti 4. Ini kita lipat gandakan seperti 4, 8, 12, 16, 20, 24. Untuk 5, yaitu 5, 10, 15, 20, dan 25. Lipatan 4 ini kita dapat hasilnya yang sama, itu adalah 20. Jadi penyebut dari 4 dan 5 yaitu 20. Ini dari 20 ditambah 20. 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 dikali 3 sama dengan 15. 20 dibagi 5 sama dengan 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. Dan sekarang dijumlah, 15 ditambah 8 sama dengan 15 ditambah 8, 23/20. Ya, jadi ini adalah hasil dari pecahan biasa. Seperti ini ya. Ya, selanjutnya kita lanjut pada pecahan senilai. Jadi pecahan senilai merujuk pada pecahan yang nilainya tetap sama ketika pembilang dan penyebut dari sebuah pecahan dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Perlu diingat bahwa bilangan yang dikalikan bukanlah 0, sebab 0/0 sama dengan tak terhingga. Ya, kita lanjut cara menentukan pecahan senilai dengan membagi atau mengalikan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Di sini cara untuk mengetahui hubungan pecahan-pecahan yang senilai yaitu seperti 1/2 sama dengan 1/2 dikalikan dengan bilangan pecahan yang sama. Contoh seperti 2/2 sama dengan 2/4. Ya, jadi dari contoh tadi itu dapat dikatakan bahwa pecahan yang senilai dapat diperoleh jika pembilang dan penyebut dari suatu pecahan dikalikan dengan bilangan yang sama. Kita lanjut pada pecahan desimal. Jadi pecahan desimal adalah bentuk lain dari suatu pecahan. Ciri khas dari pecahan desimal adalah tanda koma. Jadi contoh pecahan desimal itu seperti 3/10 jika pecahan desimalnya yaitu 0,3. Untuk 3/100 pecahan desimalnya yaitu 0,03. Sedangkan 3/1000 yaitu pecahan desimalnya yaitu 0,003. Ya, jadi untuk penulisan pecahan desimal itu terdiri atas 2, yaitu dengan cara menggunakan tanda koma dan menggunakan tanda titik. Terdapat aturan pembulatan bilangan pecahan desimal, yaitu seperti 25,9 disebut bilangan pecahan 1 desimal.
dan 30,67 disebut bilangan pecahan 2 desimal, sedangkan 60,797 disebut bilangan pecahan 3 desimal. Ada juga aturan pembulatan bilangan pecahan desimal, terdiri atas 2, yaitu yang pertama, jika angka yang mengalami pembulatan dikurang dari 5, maka angka tersebut dihilangkan. Ya, contohnya seperti 1,54, jadi sama dengan 1,5 karena dibulatkan sampai 1 tempat desimal. Untuk bagian kedua, jika angka yang mengalami pembulatan lebih dari 5, maka angka di depannya ditambah 1. Contohnya seperti 2,56 itu dibulatkan menjadi 2,6, dibulatkan sampai 1 tempat desimal. Untuk yang kedua, 4,789 dibulatkan sampai 4,79, dibulatkan sampai 2 tempat desimal. Ya, jadi kita lanjut pada pecahan persen. Jadi pecahan persen atau disebut dengan persen disimbolkan dengan per 100 adalah bilangan pecahan yang merupakan hasil pembagian suatu bilangan dengan 100. Contohnya seperti 1% merupakan 1/100, 5% merupakan 5/100. Ya, berikut contoh dari pecahan persen, yaitu seperti ada sebuah gelas yang isinya 300 ml air, lalu ditambahkan lagi dengan 30 ml air. Berapa total persen kenaikan volume air? Jadi jawabannya yaitu diketahui sebuah air dengan isinya 300 ml dan ditambah lagi air dengan 30 ml, volume 30 ml, dan ditanyakan total persen kenaikan volume air. Berarti persennya yang ditanyakan ya. Penyelesaian yaitu volume yang ditambah tadi itu 30 ml air diper dengan volume air yang pertama yaitu 300 ml dikali dengan 100%. Jadi hasilnya yaitu 30 dikali 300 yaitu 3000. 3000 diper dengan 300 sama dengan hilang nolnya 2. 30 dibagi 3 sama dengan 10. Jadi kenaikan volume airnya yaitu 10%. Ya, jadi itulah penjelasan saya tentang pecahan biasa, pecahan senilai, pecahan desimal, dan pecahan persen. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan mudah dipahami untuk kita semua. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.